Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 8 IPS kelas rendah. Nah, sebelum menjelaskan, di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama dari saya sendiri yang bernama Liwaul Jannah dengan NIM 2248811022 dan teman saya yaitu Rosiana dengan NIM 2248811025. Dan selanjutnya teman saya juga yang bernama Nur Fadilah dengan NIM 2248811002. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu teman saya Atiyah dengan NIM 2248111024. Di sini kami telah mengerjakan mendiskusi dari ketiga materi tersebut. Nah, yang pertama di sini ada pendekatan lingkungan fisik. Pendekatan lingkungan fisik adalah metode yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti arsitektur, perencanaan kota, geografi, dan psikologi lingkungan untuk memahami, merancang, dan mengelola hubungan antara manusia dan lingkungan fisiknya. Pendekatan ini menekankan pentingnya elemen-elemen fisik dalam lingkungan yang mempengaruhi perilaku, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa konsep utama dalam pendekatan lingkungan fisik. Yang pertama ada desain dan arsitektur. Yang A, tata letak ruang. Nah, bagaimana pengaturan ruang dapat mempengaruhi interaksi sosial, produktivitas, dan kenyamanan. Yang B ada ergonomi, yaitu desain yang memperhitungkan kebutuhan dan keterbatasan fisik manusia untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi. Selanjutnya yang kedua ada perencanaan kota. Yang A, ruang terbuka dan hijau. Pentingnya taman, jalur pejalan kaki, dan ruang publik dalam meningkatkan kualitas hidup. Yang B, transportasi dan mobilitas. Pengaturan sistem transportasi yang efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas dan mengurangi polusi. Yang ketiga di sini ada psikologi lingkungan. Nah, psikologi lingkungan ini ada dua. Yang pertama persepsi lingkungan. Bagaimana individu menginterpretasikan dan bereaksi terhadap elemen-elemen fisik di sekitarnya. Yang B, stres lingkungan. Nah, faktor-faktor lingkungan seperti kebisingan, kepadatan, dan polusi yang dapat menyebabkan stres dan memengaruhi kesehatan mental. Yang keempat, sustainabilitas dan lingkungan hidup. Ada dua. Yang pertama bangunan hijau. Nah, bangunan hijau di sini desain dan konstruksi bangunan yang efisien, energi, dan ramah lingkungan. Yang B ada pengolahan sumber daya, praktik-praktik untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam dan meminimalkan dampak lingkungan. Dan yang kelima ada kesehatan dan kesejahteraan. Ada dua. Yang pertama kualitas udara dan air. Pentingnya lingkungan yang bersih untuk kesehatan fisik. B, kenyamanan termal, suhu dan kelembapan yang optimal untuk kenyamanan dan induktivitas. Berikutnya ada penjelasan lebih rinci mengenai pendekatan lingkungan budaya. Yang pertama, definisi pendekatan lingkungan budaya. Pendekatan lingkungan budaya adalah perspektif yang melihat bagaimana nilai-nilai, kepercayaan, praktik, dan pengetahuan budaya memengaruhi cara masyarakat mengelola, menggunakan, dan memelihara lingkungan mereka. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap budaya memiliki cara unik dalam berinteraksi dengan alam. Yang kedua yaitu komponen utama pendekatan lingkungan. Di sini ada 4. Yang pertama nilai dan kepercayaan. Sistem kepercayaan dan nilai-nilai suatu budaya yang menentukan bagaimana lingkungan dipandang dan diperlakukan. Misalnya, beberapa budaya memiliki kepercayaan bahwa alam memiliki roh atau jiwa yang harus dihormati. Yang kedua, praktik tradisional.
praktik dan teknologi tradisional yang digunakan oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya alam seperti pertanian berkelanjutan, sistem irigasi tradisional, dan praktik perburuan atau perikanan. Yang ketiga, pengetahuan lokal. Pengetahuan ekologis tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal yang seringkali diwariskan secara turun-temurun dan sangat berharga dalam pelestarian lingkungan. Yang keempat, konteks sosial. Struktur sosial dan organisasi komunitas yang mempengaruhi bagaimana keputusan lingkungan dibuat dan dilaksanakan. Contoh pendekatan lingkungan budaya. Yang pertama, pertanian adat, yaitu penggunaan sistem pertanian tradisional yang berkelanjutan, seperti terasering di pegunungan atau praktik rotasi tanaman yang menjaga kesuburan tanah. Yang kedua, pengelolaan hutan tradisional, yaitu masyarakat adat yang mengelola hutan berdasarkan pengetahuan tradisional mereka, seperti aturan adat yang melarang penebangan pohon tertentu atau menjaga kawasan hutan sakral. Yang ketiga, praktik konservasi, yaitu ritual atau upacara adat yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam, seperti upacara pembersihan sungai atau pelarangan sementara terhadap penangkapan ikan di daerah tertentu. Manfaat pendekatan lingkungan budaya. Pertama, keberlanjutan. Pendekatan ini seringkali lebih berkelanjutan karena didasarkan pada praktik yang telah teruji oleh waktu dan pengetahuan lokal yang mendalam. Kedua, pelestarian budaya. Menghargai dan melestarikan praktik-praktik budaya tradisional yang dapat memperkaya keragaman budaya global. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan yang meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya alam mereka. Selanjutnya di sini ada tantangan pendekatan lingkungan budaya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu modernisasi, yang kedua itu konflik kepentingan, dan yang terakhir itu pengakuan resmi. Nah, tantangan pendekatan lingkungan budaya yang pertama ini tantangan dari modernisasi dan perubahan gaya hidup yang dapat mengikis praktis-praktis tradisional. Jadi contohnya itu kayak gaya hidup modern vs tradisional lokal. Jadi gaya hidup zaman dulu sama zaman sekarang itu jauh berbeda, sangat bertentangan. Cara pakaiannya sangat-sangat berbeda. Dari cara pakaian zaman dulu itu sama zaman sekarang itu beda. Terus yang kedua itu konflik kepentingan. Nah, perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dan pemerintah atau perusahaan yang dapat menimbulkan konflik. Jadi ada perbedaan kepentingan di sini antara masyarakat dengan perusahaan. Nah, kayak contohnya itu pembangunan infrastruktur vs pelestarian lingkungan. Jadi ada proyek pembangunan jalan tol baru. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nah, misal ya, pembangunan jalan tol baru bisa menyebabkan penebangan hutan atau bisa merusak habitat hewan. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan. Terus yang terakhir itu pengakuan resmi. Kurangnya pengakuan resmi dari pemerintah terhadap sistem pengolahan lingkungan tradisional yang dapat menghambat pelestarian praktik tersebut. Jadi di sini pengakuan resmi itu contohnya itu kayak pengakuan bahasa daerah. Jadi banyak komunitas yang berusaha agar bahasa daerah mereka itu diakui secara resmi dalam sistem pendidikan. Jadi kayak bahasa Inggris. Nah, itu kan bahasa asing. Bahasa asing itu sudah resmi pengakuannya, sudah tradisional. Bahasanya itu sudah diakui oleh pemerintah, sudah menjadi bahasa tradisional. Selanjutnya F, pendekatan pembelajaran tradisional dan pembelajaran inquiry.
Jadi pendekatan pembelajaran tradisional pada umumnya dalam pendekatan pembelajaran tradisional mengutamakan penyajian fakta. Jadi anak dianggap sebagai suatu bejana kosong yang harus diisi oleh guru sampai penuh. Sehingga dalam pendekatan pembelajaran anak bersifat pasif, sedangkan guru bertindak aktif dengan metode ceramah murni. Jadi dalam pendekatan pembelajaran ini cenderung mengedepankan peran guru sebagai sumber pengetahuan utama. Nah, sedangkan siswa berperan sebagai penerima informasi. Jadi pendekatan ini berpusat pada guru. Seperti itu. Terus pendekatan yang kedua itu pendekatan pembelajaran inquiry. Dalam pendekatan pembelajaran inquiry, proses pengajarannya mengutamakan penyajian konsep. Jadi dalam pendekatan pembelajaran ini, anak dianggap sebuah lilin atau lampu yang harus dihidupkan supaya menyala. Jadi cenderung di mana anak aktif mencari, mengumpulkan, merumuskan, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan. Jadi metode ini atau pendekatan ini, peserta didik itu ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan tadi itu dicari atau mereka mencari jawabannya sendiri. Jadi pendekatan ini berpusat pada siswa atau peserta didik. Nah, sedangkan pendekatan yang pertama, pendekatan tradisional itu berpusat pada guru. Nah, kalau pendekatan inquiry berpusat pada siswa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 IPS kelas rendah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.